Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Taufik Fajrul Muhammad dengan NPM 411821919195. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan mata kuliah Asas dan Falsafah Penjas. Dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Yunita Lasma, Magister Pendidikan. Mari kita dengarkan saya menjelaskan tentang zaman primitif, yaitu tentang sejarah pendidikan jasmani. Zaman primitif itu aktivitas fisik merupakan bagian kehidupan semua manusia. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens, makhluk yang berpikir sebagian terbesar bergantung pada aktivitas otot-otot. Di zaman primitif ini zaman dimana manusia belum berpakaian, belum mengerti cara berpakaian atau memakai pakaian-pakaian, jadi masih primitif. Jadi zaman politik di mana manusia belum berpakaian, kehidupan mirip binatang dengan mencari makan dan tidak di bawah atap tidurnya segala macam. Ia baru menggunakan tongkat dan batu untuk melindungi dirinya. Tahap kedua adalah zaman paleotilik. Paleotilik itu di mana keadaan manusia sudah lebih maju, sudah berlindung dalam gua-gua, di di bebatuan, memakai pakaian sederhana terbuat dari kulit, entah itu kulit hewan, dan menemukan api, senjata tajam. Mereka juga bisa menggambar pada dinding-dinding gua. Lalu di tahap ketiganya yaitu zaman Neolitik, di mana manusia mampu membuat gerabah, panah, dan busur. Nah, itu awalnya pertama kali kita mengenal sejarah olahraga atau penjas itu sendiri. Terus di zaman itu pula mereka berburu dengan memanah dengan busur tersebut, memburu hewan dengan memanah, mencari makan di zaman pada saat bangsa primitif itu sendiri. Lalu bagian penting bagi kehidupan orang bangsa primitif itu permainan mempunyai maksud-maksud tertentu. Pertama, bermain merupakan bagian dari seluruh aktivitas yang mendorong oleh kegembiraan, kesenangan, kehidupan selanjutnya, dan kedua, mempersiapkan latihan bagi remaja, menjelaskan kedewasaan karena bentuk permainan dia ambil dari aktivitas hidup yang diakui sebagian cara meningkatkan ketangkasan, yaitu mereka tuh masih bermain secara bebas, kekuatan kecepatan untuk berburu, mencari makan, mencari hewan untuk kehidupannya. Lalu selanjutnya kita berada di zaman kuno. Di zaman kuno itu sendiri banyak ya. Di zaman kuno itu ada zaman Mesir, ada zaman Mesir kuno, ada zaman Cina kuno, ada zaman Yunani kuno, pokoknya banyak. Saya mengambil sedikit di zaman Cina ya. Di zaman Cina itu Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan pada zaman Wei Changwu. Wei Changwu itu seorang ahli sejarah, menunjukkan bahwa pada abad-abad pemula di Cina itu diawali oleh tarian. Jadi di zaman-zaman dahulu itu memperkenalkan diri, memperkenalkan antar kelompok itu dengan tarian. Terus muncul lagi gulat, muncul lagi panahan karena mereka udah terbiasa dengan memanah pada zaman primitif dahulu, memelihara kesehatan dan berbagai aktivitas fisik lainnya. Di zaman dinasti Zhou pada 1122 sampai 506 sebelum Masehi adalah awal dari budaya Cina, karena pada zaman inilah mulai adanya hukum, kebiasaan, sistem budaya Cina itu sendiri, aspek keluarga, budaya lainnya, pendidikan jasmani digambarkan dengan seni menembak, sepak bola, tari tinju, anggar, dayung, tolak batu, tari tambang, semua ada di situ pada zaman kuno, zamannya Cina. Lalu
adanya sekolah disebut College of the Age yang mengajarkan ritual atau upacara tari dan panahan pada musim semi, pada musim panas. Pada murid-murid belajar panahan, musik dan tarian setengah tahun berikutnya adalah untuk membaca, menulis, dan upacara pemuda yang masuk sekolah itu adalah pemuda-pemuda pilihan yang berdasar moral dan kemampuan. Jadi zaman Cina dulu tuh bisa berpendidikan tuh orang-orang yang masih mampu. Jadi orang-orang yang masih keterbelakangan dalam ekonomi masih belum masuk lah dalam kategori tersebut. Lanjut di zaman Romawi. Oke, saya akan menjelaskan di zaman Romawi. Di zaman Romawi itu kekaisaran Romawi telah meningkatkan kesan-kesan kebudayaan untuk mungkin tak tertandingi oleh kebudayaan kuno lainnya. Dalam artinya jumlah aspek-aspeknya, terutama pemerintahan yang efisien, kekuasaan yang luas, hukum, semuanya segala macam semua ada di zaman Romawi. Pada 1300 tahun yang lalu dan setiap masa perubahan-perubahan melewati tradisi Romawi yang berlakunya sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang ditangani swasta, pemerintahan mengangkat sensor-sensor yang mengawasi para pelaku pemuda. Setelah itu anak-anak harus tahu 12 undang-undang, mengenal syair-syair, kepahlawanan, belajar dan berenang serta mampu menggunakan senjata. Jadi di zaman Romawi itu sangat diasah sekali namanya olahraga senjata, belajar berenang, karena zaman dahulu, zaman penjajahan tuh sangat amat keras ya istilahnya. Olahraga populer adalah main bola dan halter. Tahu halter? Angkat besi. Halter tuh angkat besi. Tontonan yang mengasihkan masyarakat adalah tinju pada zamannya gulat, pertarungan antar gladiator dulu. Pemain pedang itu, gladiator itu pemain pedang, saling bertarung, itu termasuk dalam olahraga pada zamannya. Mengadu binatang buas dan mengadu manusia melawan binatang, kayak istilah banteng tuh yang di luar negeri, yang manusia di atas banteng terus diadukan gitu ya istilahnya. Lalu di abad pertengahan, pada masa pendidikan ditunjukkan kepada persiapan pemuda untuk peperangan. Jadi zaman waktu pertengahan itu dipersiapkan untuk peperangan, latihan penggunaan senjata dan berburu. Jadi berburu dan menembak itu sangat-sangat pada zaman dahulu itu sangat amat diminati, karena memang dulu zaman penjajahan dulu itu sangat amat keras ya dibanding kita sekarang ini yang sudah merdeka. Itu semua baik untuk melihat sifat-sifat fisik dan moral. Kalau dianggap telah memadai, diadakannya upacara pengalihan dari pemuda menjadi orang dewasa. Pada kesempatan itu ia menerima lembing dan perisai, disertai nasihat-nasihat untuk menjadi prajurit yang tangguh, ya, yang kokoh, yang kuat. Jadi itu dilatih terus dari berenangnya, dari gulatnya, tolak peluru, naik kuda. Itu sangat zaman dahulu tuh sangat-sangat amat dibutuhkan gitu, karena memang zaman dahulu sangat harus mempertahankan diri, mempertahankan negara, harus kuat bangsa dan masyarakat-masyarakatnya. Lanjut ke zaman Renaissance dan humanisme. Jadi Renaissance dan humanisme. Renaissance itu merupakan perubahan besar dalam alam kejiwaan manusia. Manusia mulai sadar bahwa bahwa selama ini mereka hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekangan, penuh dengan pembatasan antara lain tradisi, agama, dan mungkin ya gereja, negara dan masyarakat, atau zaman dahulu tempat-tempat ibadah. Tokoh-tokoh Italia yang terkenal sebagai humanis antara lain itu Vittoriano da Valter, Vergil dan Silvio. Mereka itu semua melaksanakan latihan fisik di sekolah-sekolah mereka. Mercurialis adalah
dokter yang mengadakan penelitian olahraga kuno serta hubungan dengan kedokteran, kesehatan dan manusia dalam buku The Art Gymnastica. Jadi di dalam olahraga itu juga ya kita belajar kesehatan juga ya, istilahnya ya harus tahu gitu. Zaman dulu tuh namanya mereka cedera apa, mereka habis kena mungkin ya dalam tanda kutip kena tembak atau apa gitu ya. Lalu lanjut lagi di zaman Romawi itu pertandingan ditandai oleh kekejaman, kekasaran dan kecurangan itu sangat amat ada gitu loh, bukan oleh karena kesatriaan dan ketangkasan seperti pada bangsa Girik atau bangsa terdahulu gitu kan. Lalu di zaman Romawi itu ada stadion yang paling terkenal adalah Circus Maximus di Roma. Sebuah arena yang mampu menampung sebanyak 200.000 penonton. Luar biasa sekali. Perlombaan Cerot adalah tontonan utama di sini. Perkelahian kota-kota Romawi numbuh pesat di seluruh kekaisaran. Jadi sangat amat diidamkan ya olahraga olahraga Cerot ini. Terus stadion Colosseum sendiri, pembunuhan, kekejaman semua ada di zamannya Romawi. Sangat barbar sekali ya pada zaman dahulu itu. Lanjut pada zaman abad ke-8. Zaman abad ke-8 tuh keruntuhan kekaisaran Romawi itu di tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Sangat lama sekali ya. Memulai datangnya abad-abad gelap, timbulnya periode pendidikan yang teratur, pemerintahan pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Semakin sinar melampu, kebudayaan gereja semakin meredup, keharuman budaya Greek serta kebesaran Romawi terhenti. Sangat amat di zaman turun banget ya istilahnya ininya. Meskipun demikian sebenarnya tidaklah hilang sama sekali. Jadi tidak hilang ya pada zaman itu. Kaum barbar yang melumpuhkannya mulai membangun kembali kebudayaan Eropa selama abad. Jadi sebenarnya di zaman-zaman tersebut itu sangat amat keras kehidupannya. Jadi mereka tuh harus mempertahankan diri, mencari makan dengan memburu, itu kan termasuk olahraga tuh. Memburu, memanah hewan, memanah. Jadi zaman dulu tuh kita yang namanya mencari makan tuh sangat amat di alam liar gitu, dengan memanah, dengan dari jarak jauh dia harus memanah, mungkin dia memanah babi, rusa atau banteng sekalipun gitu kan. Lalu di zaman itu pula makin beranjaknya zaman, makin bertumbuhnya pola pikir manusia itu, jadi dibuatlah alat tembak, penembak, jadinya yang dulunya pakai panah mungkin dia pakai pistol, senjata api gitu kan, dirubah gitu kan. Semakin mereka mengenal api, panas, segala macam, akhirnya semakin berkembangnya semakin pesat. Lalu abad pertengahan, ada 2 kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dan dari zamannya mungkin kekristenan ya. Pada saat keruntuhan kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Lalu asketikisme yang merusak kemajuan dalam abad ke-8, abad pertengahan, karena menentang individu dan prakarsa manusia. Latihan jasmani sama sekali tidak dapat dalam budaya abad ini ya. Lalu yang kedua timbulnya dalam abad pertengahan itu adalah kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang esensial. Sikap ini disebut skolastikisme yang juga timbul dari gereja sebagai tempat belajar dan juga pendidikan. Universitas abad-abad pertengahan juga tumbuh. Jadi adanya universitas itu di abad pertengahan ya, mulai tumbuh dari masa kegelapan menuju masa terang benderang. Jadi ada universitas, jadi ya begitulah perkembangan yang kita tahu ya, istilahnya yang dasar-dasar aja ya. Mungkin saya juga kurang jelas banget gitu ya. Tujuan
Lalu kenapa sih kita harus belajar ini? Tujuan pendidikan jasmani ini itu sendiri yang kita harus pahami, kita harus tahu bahwa hakikatnya itu perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu dari kecil sampai sebesar itu, baik secara fisik baik maupun psikis, pikiran segala macam serta intelektual akan berlangsung normal apabila diciptakannya situasi kondisi yang memungkinkan aspek-aspek tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar. Pendidikan jasmani itu wahana untuk menumbuhkan kembangnya anak secara wajar dan efektif. Selain itu, pendidikan jasmani juga merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Jadi jasmani itu penting. Jadi dari zamannya primitif, belum kenal yang namanya kita berpakaian, belum kenal yang namanya kita memakai pakaian seperti sekarang ini ya, yang tertutup gitu ya, sampai mencari makan yang tadinya mungkin zamannya primitif dulu itu berburu pakai bambu runcing kita di Indonesia misalkan ya, lalu bisa mengenalkan yang namanya senjata api yang tadinya pakai panah busur, secara mungkin dibikinnya manual ya, pakai kayu terus pakai karet dipanah gitu, kayak anak kecil zaman kita dulu lah istilahnya, pakai ketapel ya yang kita kenal tuh di zamannya kita. Lalu dasar aja perkembangan Indonesia itu yang ada di Indonesia ya, pada awalnya pada 19 April 1930 itu di Yogyakarta terbentuk Persatuan Pendidikan Olahraga yang bersifat kebangsaan. Lalu berkembang di Indonesia pada tahun 1931, Persatuan Pendidikan Olahraga atau PPO menyelenggarakan kompetisi tahunan antar kota atau antar anggota dan tidak ikut serta dalam pertandingan-pertandingan antar kota yang diadakan oleh Belanda. Waktu itu zamannya penjajahan Belanda ya. Tahun 1935 di Semarang berdirinya Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLTI. Lalu tahun 1938 kita berkedudukan di Jakarta. Waktu itu bernama masih Batavia ya, belum Jakarta. Lahirnya Ikatan Sport Indonesia dengan singkatan ISI. Lalu tahun 1940 didirikanlah Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia atau PBKSI. Oke. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan olahraga, pendidikan jasmani berada di bawah Kementerian Pengajaran. Pendidikan jasmani dipergunakan di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga yang digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat merupakan cabang-cabang olahraga. Lalu berkembang pesat sampai sekarang ini gitu kan. Lalu apalagi ya, mungkin cukup ya segitu saja ya. Mungkin yang jelas olahraga sejarah itu sama kayak, maksudnya berkaitan dengan pola hidup berkembangnya manusia pada saat ini gitu, yang jadi zamannya primitif ya, zaman primitif dulu, lalu berkembang ke zaman Mesir kuno, pada zaman kuno, zaman Cina kuno, Yunani kuno, itu berkembang pesat, lalu melanjut ke zaman Romawi ya, yang istilahnya permainan gladiator itu ada, terus mengadu binatang buas dan mengadu manusia melawan binatang. Itu sangat amat keras ya, olahraga yang nggak kayak sekarang ya, istilahnya kita difasilitasi oleh negara juga ada, oleh kita sendiri juga udah bisa beli gitu kan, alat-alat olahraga banyak di online shop juga ya, istilahnya kayak panahan mudah ada gitu ya, lalu alat-alat bulu tangkis segala macam. Zaman dulu istilahnya prajurit harus berlatih olahraga dengan cara latihan menembak, latihan ya istilah fisik secara merangkak di tanah gitu ya, zaman dulu ya, istilahnya sama sih sekarang juga mungkin ya, latihan fisik bisa seperti itu ya. Terus abad ke-16, 17 lah istilahnya, banyak pokoknya semakin berkembangnya sejarah olahraga gitu kan. Dan manfaat sejarah itu bagi edukasi kita sendiri itu, maksudnya kita tuh bisa mengenal peristiwa yang lalu menjadi pendidikan buat
kita sendiri yang mempelajarinya ya, pribadi, sehingga dia tidak terjebak melakukan kesalahan. Untuk kedua atau kesekian kalinya, ini bisa apabila kita tidak sekedar menghafal sejarah, tetapi mengerti dan memahami. Oke, jadi banyak ya pemahamannya. Dan inspiratif, maksudnya istilahnya inspiratif tuh mengulang hal yang pernah terjadi atau dilakukan sebelumnya, biasanya menyangkut kesuksesan atau tokoh-tokoh tertentu yang besar jasanya dihormati, seperti para nabi, seperti tokoh-tokoh karismatiknya gitu ya. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Mungkin jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan, karena saya manusia masih punya banyak salahnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.